Jumpa lagi dengan Dokter Ratna. Hari ini saya mengawali perjalanan ke Kabupaten Magelang menuju rumah sakit tempat bekerja saya setiap hari. Hari ini saya akan berbagi tips kesehatan yang berkaitan dengan saluran pencernaan, yaitu 7 jenis makanan yang sebaiknya dibatasi pada penderita asam lambung. Di sini saya memakai bahasa awam biar mudah dipahami. Soalnya untuk saluran pencernaan sendiri sebenarnya jenis-jenis penyakit secara medis itu sangat banyak. Misalnya gastritis ulceratif, dispepsia, kolitis ulceratif, Crohn disease, dan masih banyak lagi. Cuman untuk sekarang ini saya memakai 7 jenis makanan yang sebaiknya dibatasi pada pasien yang menderita asam lambung. Ya, 7 jenis makanan tersebut, yang pertama yaitu makanan dan minuman yang tinggi lemak. Kenapa makanan dan minuman yang tinggi lemak bisa memicu asam lambung? Karena proses dari pencernaan dari makanan dan minuman yang tinggi lemak itu prosesnya lebih lambat dari makanan lainnya, sehingga pengosongan lambung itu akan lebih lama dan jadi memicu untuk meningkatnya asam lambung. Untuk sakit perut atau orang bilang ya sakit asam lambung itu sebenarnya sepertinya hal yang sepele, tapi kita sebagai klinisi untuk mengobati pasien tersebut ternyata butuh waktu lama dan sulit, dan untuk sembuh total itu sulit sekali. Dalam kondisi stabil mungkin, tapi nanti misalnya salah pola makan, pikirannya stres, itu dapat memicu penyakitnya kambuh lagi. Yang kedua yaitu makanan yang digoreng atau yang sering disebut gorengan. Gorengan juga memicu untuk meningkatkan asam lambung. Hari ini karena berkaitan dengan makanan yang digoreng memicu melemahnya otot kerongkongan, sehingga asam lambung juga bisa cepat naik ke ulu hati dan kerongkongan gitu. Selain gorengan itu juga tadi seperti ini mengandung lemak juga, jadi juga memperlambat untuk pengosongan lambungnya, sehingga memicu kenaikan asam lambung, jadi memperlambat pengosongan asam lambung. Terus yang ketiga yaitu coklat. Nah, coklat ini juga memicu karena di dalam coklat itu terdapat kandungan kafein, dan untuk stimulannya itu terdapat zat yang namanya theobromine. Oke, theobromine ini juga memicu meningkatnya asam lambung. Kemudian yang keempat adalah kopi. Ya, kopi juga sama, di sini juga mengandung kafein sehingga memicu untuk meningkatnya asam lambung. Terus yang kelima soda. Soda itu bisa membuat perut terasa kembung, dan di sini juga memicu melemahnya otot kerongkongan, sehingga asam lambung cepat naik ke ulu hati maupun kerongkongan. Kemudian yang keenam yaitu alkohol. Alkohol itu jenis alkohol apa aja ya, misalnya mau bir atau whisky, itu juga bisa melemahkan otot kerongkongan. Terus yang ketujuh yaitu makanan pedas. Makanan pedas ini berkaitan dengan mungkin pemakaian cabai yang berlebihan. Kadang pasien sering diare atau nyeri perut atau mules. Ini berkaitan dengan
di dalam kandungan cabai itu ada yang namanya capsaicin. Nah, capsaicin ini juga memperlambat kerja dari otot pencernaan sehingga memperlambat untuk pengosongan lambungnya. Jadi sebenarnya ada banyak untuk makanan dan minuman yang bisa meningkatkan asam lambung. Tapi di sini saya ambil 7 dulu, 7 jenis makanan yang sebaiknya dibatasi dan dihindari pada pasien yang mengalami peningkatan asam lambung. Di sini pada prinsipnya yaitu makanan atau minuman yang memperlambat proses pengosongan lambung dan makanan dan minuman yang melemahkan kerja otot kerongkongan. Seperti itu, okay? Untuk hari ini saya rasa tips kesehatan cukup sekian. Nanti kita bertemu dengan video-video selanjutnya untuk tips kesehatan selanjutnya. Terima kasih.